Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, kerja praktek Anda ini saya harapkan bisa mempercepat Anda untuk bisa lulus ya, karena kemarin Progress. ya Ya. sudah mengumumkan isu ya kelulusan mahasiswa dari semester ganjil 2023-2024 ya. Jadi beberapa mahasiswa sudah menempuh 7 semester lulus dengan 144 SKS ya, dan juga apa itu berhasil mencapai IPK yang juga predikatnya bagus-bagus rata-rata ya. Jadi Anda betul kalau bisa segera mengejar ya. Setelah KP segera siapkan tugas akhir ya. Nah, oke saudara-saudara, KP Anda ini saya pikir nggak terlalu sulit ya, karena KP Anda itu tentu sudah punya instansi masing-masing ya, sebagai tempat penerapan kerja praktek ya. Kemudian hari ini ya kita diskusi mengenai permasalahan yang mungkin Anda hadapi di permasalahan yang akan Anda eksplor dalam KP ya, atau juga dari sisi metode yang belum ditemukan ya, atau juga mungkin dari sisi penulisan ya. Jadi kita diskusikan hari ini ya. Jadi saya tanya kepada Anda semuanya, sudah punya instansi masing-masing ya? Sudah, Pak, sudah. Nah, very good ya. Kemudian menemukan masalah juga sudah ya di dalam penerapan di tempat KP-nya masing-masing atau metode. Sudah, Pak, tinggal menyusun saja sih, Pak. Oke, baik, kalau menyusun sih ya tinggal ditulis. Ya, tinggal ditulis ya. Ditulis ya kan. Siapa yang mau duluan untuk progress report, silakan. Progress report. Pak, punya saya masalahnya sudah, tapi kurang tahu apakah itu berhubungan sama apa. Saya kan ngambil spesialisnya apa network spesialis, nah itu Ya, ya. takutnya nggak berhubungan nanti. Nggak apa-apa. Jadi Nggak topik apa apa-apa enggak? berarti. Topiknya? Topiknya Saya apa? di tempat pekerjaan saya kan ada kayak aplikasi buat invoice gitu. Oh ya. Nah, saya menganalisis itu karena ada beberapa yang problem, biasanya ada yang nggak ada error lagi beberapa tempat. Ya, ya, ya. Jadi tugas akhir saudara-saudara itu selama itu bidang ilmu komputer ya, karena kan KP ini repotnya kan, Pak, saya harus jaringan, Pak, harus perusahaan yang khusus jaringan ya, nggak bakal ketemu saudara-saudara ya, sulit ketemu itu masalahnya ya. Jadi kalau kita punya mindset seperti itu ya, kasih ya, yang serapot nanti mahasiswanya ya. Selama yang apa Anda kerjakan itu bidang ilmu komputer dan konsentrasi Anda misalkan network spesialis, ya tetap mengerjakan ya. Ada bagian yang memang Anda mengerjakan atau juga mengaitkan ya dengan jaringan ya. Jadi misalkan Anda menganalisis aplikasi ya, dikaitkan dengan jaringan yang ada. Bisa kira-kira ya? Halo, Ilham. Halo. Dikait-kaitnya bagaimana, Pak? Jadi Anda misalkan aplikasi itu ditaruh di cloud. Jadi Anda membahas infrastruktur cloud-nya infrastruktur cloud-nya ya, membahas bukan mencari permasalahan yang ada di situ ya. Karena kan Anda sudah menentukan aplikasi. Jadi aplikasi ini ditaruh di cloud, ya jelaskan cara kerja cloud, nah, itu otomatis terkait dengan bidang konsentrasi. Betul kan? Berarti tinggal kita sambungin ke itu kan, Sambungin aja, betul ya. kalau nggak salah dia menggunakan apa, database-nya Firebase, disambungin ke Ya, situ ya udah bisa, Pak? nyambung itu, udah pasti. Jadi tampilkan itu cuma cara kita mengeksplorasi aja. Tapi fokus yang Anda tentukan tadi membahas tentang kinerja aplikasi. Boleh ya, itu nggak ada masalah ya, Ilham. Oke, baik, Pak, nanti saya Nggak ada coba masalah ya. tanya ke pembimbing di sini. Oke, jadi betul itu nggak ada masalah selama Anda tetap menampilkan infrastruktur atau juga cara kerja daripada jaringan yang ada di situ ya. Kemudian dikaitkan dengan aplikasi ya. Jadi kan aplikasi ini ditaruh di mana, ada database ya, di server storage Iya, boleh. Pak, ada di Firebase kalau nggak salah. Ya udah gitu aja ya. Jadi aplikasinya kan tetap terbahas secara khusus ya. Jadi dari ujung ke ujung ya, dari misalkan ya dari itu
itu misalkan dari satu sistem ya, dari misalkan jaringan kemudian ke aplikasi, aplikasi ke data. Ini kan atau informasi ya. Jaringan, aplikasi dan data. Nah, kalau misalkan ini apa itu dibahas semua juga bagus ya. Kemudian kalau misalkan Pak, saya fokus kepada salah satu aja nggak apa-apa juga. Tapi tetap ada part-part yang itu terkait satu sama lain untuk ditampilkan dibahas. Jadi kan tugas akhir itu menerapkan pada suatu instansi ya atau juga apa itu industri ya. Jadi Anda tidak terlalu sulit ya. Saya pikir nggak ada ya yang stand alone. Walaupun Pak, perusahaan ini nggak ada servernya Pak, ya kan bisa dibahas dari sisi cloud-nya ya. Cloud-nya Pak, di cloud-nya pihak ketiga. Nah, tinggal dipelajari aja ya. Cloud-nya pihak ketiga gitu ya. Apa Selamat pelajaran? pagi Pak Ucup. Ya pagi. Ya gimana? Ya, saya Alexander Pak. Ya gimana? Begini Pak, mohon mohon izin Pak. Saya kan ada apa namanya kebetulan di HRD di tempat saya lagi melakukan hiring apa istilahnya coba aplikasi dengan pihak ketiga Pak. Iya ya. Dalam proses misalnya absensi untuk karyawan dan lain-lain di perusahaan kami. Oke bagus. Begitu. Jadi Bagus. absensi, perizinan dan lain itu bisa dianalisa juga Pak Boleh. untuk ini Pak. Nggak masalah. Jadi apa yang mau analisa? Analisa ini apa itu sisi pengelolaan aplikasinya ataukah sisi kinerja aplikasinya ketika ditaruh di pihak ketiga? Yang mana yang Anda mau bahas? Sisi ini Pak, justru karena kemarin kita di perusahaan ini kan kebanyakan paper base Ya. untuk izin, perizinan, sakit, masuk dan lain-lain agak susah. Jadi kemudian dia menggunakan IT kan sekarang Ya. gitu. Jadi istilahnya menggunakan aplikasi yang mau ya? dianalisa itu sih Pak. Ya Iya boleh, betul Pak. nggak ada masalah. Ya. Oh Jadi bisa ya selama Pak ya? itu terkait dengan bidang kalau komputer itu nggak apa-apa dibahas semuanya. Tidak harus mandatori Pak. Ini saya bidang data science, maka data science yang harus saya bahas. Sementara saudara-saudara, Oh, perusahaan data science di Indonesia ini sangat sedikit, relatif belum banyak ya. Nah, ini kan kesulitan bagi Anda nanti, ya. Jadi kalau kalau misalkan nanti ada yang punya mindset seperti itu, yang susah nanti Anda sendiri, ya. Ya coba bayangkan kalau misalkan mahasiswa kita di Papua sana, perusahaan IT di sana berapa? Akan repot, ya. Jadi mindsetnya kita berikan kebebasan kepada mahasiswa selama itu ada terkait dengan bidang ilmu komputer. Apa saja boleh, ya. Boleh. berarti kalau menganalisis sebuah learning management system gitu dalam sebuah lembaga pendidikan di tempat bekerja Boleh. juga masuk ya Pak? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Gitu. Oke, baik Pak. Masalah ya. Sebagai contoh, mahasiswa kita di Korea. Mahasiswa kita di Korea itu kan akses untuk ke industri kan terbatas, saudara-saudara. Karena dia kan bukan masalah bukan WNI ya. Yang seperti kita yang bebas di sini. Kita bisa ke instansi mana aja. Dia baru ngelamar ke kantor kan udah diinterogasi macam-macam. Ya. Kan kasihan. Ya. Jadi ya kita berikan kebebasan, Pak, dia kerja di industri pengemasan makanan. Nah, di sana IT-nya kan terbatas, ya IT-nya. Berbeda dengan Anda yang bisa ke pemerintahan, bisa ke industri ya. Jadi kalau dibentuk mindset ya kan, Pak, ini harus network spesialis, perusahaannya harus network ya, ya Anda bisa kesulitan sendiri, betul nggak? Iya Pak. Nah, gitu ya. Jadi itu tidak selalu seperti itu. Yang penting adalah Anda itu memiliki kebebasan untuk mempelajari penerapan di industri terkait dengan bidang ilmu komputer ya. Jadi bebas ya. Bahwasanya Pak ini harus diminta untuk menampilkan sisi jaringan ya, tampilkan saja gitu. Ya terkait dengan pembahasan mengenai penerapan jaringan ya. Dan itu kan nggak terlalu sulit ya. Ya, oke bisa ya. Pak, satu lagi boleh Silakan. tanya lagi Pak, satu Pak. Boleh. Terkait yang setelah KP ini kan nanti katanya ada presentasi Pak. Nah, Iya. boleh dong Pak di-spill Pak presentasinya itu kayak apa ya Pak atau Ya. gimana gitu? Yang presentasi ini saudara-saudara, yang pertama sebelum presentasi kan tulisan dulu, ya. Nah, setelah ini kita progres tulisan dulu ya. Halo. Oke Pak. Ya, jadi Anda jangan tergesa-gesa untuk itu presentasi. Yang pertama adalah tulisan dulu. Tulisan otomatis standar lah ya. Di situ ada pendahuluan, ada usulan metode pelaksanaan ya dan lain-lain ya. Itu ditulis dulu ya semuanya ya. Setelah ditulis baru nanti saya akan cek ya kan progres Anda, tulisan Anda. Ya, dari situlah nanti kita akan diskusi menampilkan presentasinya gitu ya. Intinya adalah
apa yang akan Anda presentasikan itu clear, jelas, ada offering solution dari masalah yang akan ditemukan. Ya. Sebagai contoh, tadi Anda membahas tentang kinerja aplikasi. Kinerja aplikasi itu apa yang mau kita temukan ya, masalah yang di situ. Berarti Anda membahas kinerja aplikasi itu kan kinerjanya kan menurut ilmu kita itu kan banyak hal ya. Satu dari sisi kemampuan dia memberikan layanan ya. Jadi kalau misalkan itu scalability aplikasi itu dibahas ya kan, diukur dengan itu performansinya. Nah, kalau itu oke, ya kan, Anda bisa bahas mengenai scalability daripada layanan aplikasi, ya bagus, ya. Nah, kemudian disampaikan ada masalahnya. Ya, Pak, ini ada masalah, misalkan aplikasi ini gitu ya, begitu dia melayani sekian ribu orang ya kan dalam waktu yang bersamaan, itu ternyata aplikasinya bermasalah. Kenapa? Karena di situ dia menggunakan antriannya, metode antrian penggunaannya. Dia pakai apa? Dia pakai queuing teori, pakai apa? Nah, gitu. Anda propose apa di situ? Ya, propose solusinya. Tapi aplikasinya kan tidak bisa Anda buat, tapi Anda bisa menyampaikan ide dan gagasan mengenai penyelesaian masalah penggunaan aplikasi menggunakan teori antrian apa, gitu ya. Walaupun gagasan aja boleh, ya. Belum sampai ke implementasi, ya. Itu saudara-saudara ya. Halo. Baik Pak, terima kasih banyak Jadi ini informasinya. sampai di level perancangan boleh, tidak sampai implementasi tidak apa-apa, ya. Karena Anda KP kan maksimal 3 bulan, 2 bulan gitu ya. Anak-anak KP kan enggak kecuali kalau Anda bekerja di situ ya, Anda punya waktu yang banyak. Tapi kalau secara formal itu kan 3 bulan KP ya di mana-mana. Kemudian Anda diminta bikin aplikasi, apa kan nggak cukup waktunya. Jadi nggak apa-apa sampai di tahapan perancangan, ya. Saudara-saudara ya. Jadi Anda jangan takut ya, Pak, saya takut Pak ya, apa itu nanti nggak bisa. Ya memang nggak cukup waktunya, ya. Jadi paling tidak mahasiswa itu punya gagasan untuk menyelesaikan masalah. Itu yang saya kepingin lihat dari Anda. Halo, saudara-saudara. Iya, Pak. Ya, Ya Pak. Iya, Pak. jadi Anda nggak usah khawatir ya, karena nggak mungkin lah ya kampus itu menuntut Anda lebih berat, ya itu nggak masuk akal ya. Jadi itu yang tugas akhir aja dikasih waktu 6 bulan aja belum tentu selesai, apalagi yang KP. Ya, saudara-saudara ya. Itu saudara-saudara ya. Jadi Izin bertanya, Pak. ya silakan. Saya Agus Riam Pratama, Pak. Ya Ini kan bagus. saya untuk KP-nya ini kayak di agensi desain gitu, Pak. Ya bagus. Jadi untuk agensi desain ini kan menangani kayak proyek-proyek dari luar negeri gitu, Ya Pak. Jadi bagus. sementara ini kan dari mulut ke mulut ya, Pak. Ya ya. Jadi tujuan saya pin buat kayak website resminya gitu. Jadi bisa langsung order dari website gitu loh, Pak. Jadi berarti kalau misalnya saya nggak selesai gitu, berarti untuk Nggak apa-apa. perancangan aja bisa ya, Pak? Boleh. Kata siapa harus selesai? Ya. Kata siapa? Gitu ya, Pak. Sosialisasinya di pujian kan apa itu tahapan implementasi ya di buku panduan. Nggak sampai pada tahap implementasi, perancangan saja, ya. Oh iya, baik, Pak. Karena Terima nggak kasih, masuk Pak. akal ya. Anda kan orang IT kan. Untuk buat aplikasi itu bagi yang ahli itu butuh berapa bulan ya tahapan-tahapannya, ya. Dan juga kalau itu dipaksa diimplementasikan di perusahaan, apakah itu diterima? Itu kan belum tentu juga ya. Ada tahapan-tahapan implementasi yang harus dilalui kan, gitu ya. Jadi nggak mungkin lah ya, itu kita kan ngerti ya, itu saudara-saudara ya, itu kan kita ada mata kuliah RPL, rekayasa perangkat lunak. Tahapan-tahapan di dalam produksi software itu kan nggak mudah, ya. Harus ada itu standarisasi yang harus kita lampaui di situ ya. Jadi Anda cukup kuat ya menemukan masalah tadi itu. Pak, ini masalahnya, Pak. Ya, nah, itu kan Anda kalau sudah bisa ngomong itu saudara-saudara, itu Anda artinya melihat langsung permasalahan di lapangan, ya. Permasalahannya Pak, ini ada konsumen. Konsumen itu ya kan bermasalah dalam hal pemesanan aplikasi. Nah, ini selama ini dia pemesanan menggunakan email ya. Menggunakan email, mengajukan speknya, formnya speknya via email.
Nah, gimana kalau saya buatkan aplikasi? Nah, itu udah bagus, ya. Artinya Anda mengcapture satu permasalahan, ya, hubungan antara konsumen dengan developer, ya. Jadi Anda mempelajari apa hubungan antara konsumen dengan developer ini, ya. Apa komunikasi yang harus dijembatani dengan sistem informasi yang nanti akan Anda rancang. Nah, udah identifikasi proses bisnis. Dari identifikasi proses bisnis dikonfirmasi ke masing-masing pihak, oke betul, ya kan, maka dirancangkan desain implementasi, ya. Gitu. Itu aja ya, saudara-saudara. Halo. Iya, Pak. Ya. Ya, Jadi Baik, ada Pak. tugas Terima akhir, kasih, Pak. bayangkan kalau misalkan tugas akhir seperti anak teknik mesin gitu ya di bidang engineering ya. Pak, dia disuruh bikin itu pengebor ya kan, pengebor baja gitu kan, harus selesai 3 bulan. Masuk akal nggak itu? Kan nggak masuk akal, ya. Iya, Pak. Ya, maksudnya, jadi Anda jangan kita mendapatkan informasi coba dicerna, ya. Anda sekarang sudah mulai harus belajar berpikir matang, ya. Berpikir matang kan, ini masuk akal nggak, reasonable nggak, ya. Jadi kita semua, terutama Anda ya, yang sudah mulai beranjak ya mandiri total gitu ya, dimanapun ya, begitu menerima informasi coba dicerna dulu, ya, jangan diterima mentah-mentah, ya. Walaupun juga dari saya, ya, coba dicerna, ya, dicerna di nalar ya dengan apa itu Anda ya, sehingga kita itu kritis ya, betul nggak ini, ya. Jadi tidak serta-merta apa itu informasi yang kita terima ini harus kita laksanakan ya, tapi kita harus cerna betul nggak ini, ya. Jadi salah satu fungsi pembelajaran itu di situ, saudara-saudara ya. Anda menerima itu pembelajaran dari dosen atau juga dari saya, yaitu apa itu ada waktu untuk kontemplasi. Betul nggak disampaikan Pak Uji itu? Logis nggak ini ya? Nah, itu harus dilakukan oleh Anda ya. Jadi pembelajaran itu bukan ada informasi Anda serap, Anda laksanakan. Nah, bukan, itu bukan pembelajaran ya. Bukan tujuan itu kita belajar ya. Tujuannya adalah membentuk pola berpikir kita ya, membentuk kemampuan berpikir kita ya, membentuk karakteristik rasional kita ya. Kemudian itu nanti otomatis kalau kita lakukan secara berulang-ulang akhirnya kita memiliki kemampuan atau sikap ya. Jadi nyambung ya, seperti itu. Nah, oke, tadi masalahnya udah clear ya, teman-teman semuanya ya, Imam ya dan yang lain ya. Oke, ada lagi masalah yang perlu kita eksplor hari ini, saudara-saudara? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Kan untuk KP itu nanti kan membutuhkan izin ya, Pak ya. Itu nanti suratnya Ya, minta ke siapa ya, Pak ya? ya minta ke BAA, ya BAA atau Sekprodi ya, ya BAA Oh atau iya, Sekprodi ya. Jadi, segera ya, karena waktunya kan pendek ya. iya Pak. Segera minta Imam ya surat pengantar izin KP ya. Gitu. Tapi kalau sudah bekerja di instansi seperti itu, Ya nggak ya masih itu minta kalau surat itu bekerja. enggak, Pak? Ya, makanya itu ya, anak-anak usia ini kita berikan kebebasan. Yang penting adalah aksesnya gampang, ya. Hmm. Diberikan akses semudahnya. Yang penting adalah ada instansi yang menerima, walaupun itu tempat kerja sendiri nggak apa-apa. Lebih bagus tempat kerja sendiri malah, ya. Oh Begitu, iya, Pak. ya. Iya. Jadi lakukan, ya. Walaupun itu tempat kerja Anda sendiri, tetap Anda berizin, ya. Ada formalitasnya, ya. Oke, saudara-saudara, ada lagi sebelum kita bahas tulisan secara sekilas saja. Halo, cukup Pak. cukup Oh, ya, Pak. clear ya. Ya. Kalau clear, segera dilaksanakan, ya, bikin target ya. KP ini Anda berapa bulan, walaupun di tempatnya masing-masing sambil bekerja ya. Anda harus bisa mengamati masalah yang perlu Anda selesaikan di tempat KP Anda. Ya. Penyelesaian mencari masalah itu nggak gampang, saudara-saudara. Ya, tadi Anda sudah melihat ya, teman-teman Anda tadi sudah menyampaikan masalah, Pak, saya menemukan aplikasi ini kinerjanya bermasalah. Nah, harus diteliti bagaimana cara kerja aplikasi. Ya, aplikasi itu dirancang seperti apa. Pak, saya nggak punya datanya, Pak. Ya. Kebanyakan di tempat-tempat IT ini saudara-saudara, karena aplikasi itu di-develop pihak ketiga, maka dokumentasi desain aplikasi itu kadang-kadang nggak ada di perusahaan. Nah, ini kan menyulitkan Anda. Ya, menyulitkan Anda. Jadi Anda melakukan analisa aplikasi itu kan tidak bisa apa itu
tanpa ada data, betul nggak? Iya, Iya, Pak. Iya, betul, Itu Pak. jadi masalah ya bagi Anda, ya. Karena itu kerjanya berbeda dengan Anda kalau misalkan Anda dari ilmu teknik elektro, ilmu teknik mesin, dokumentasi pabriknya itu ada, pabriknya ada, mesinnya ada, gambar tekniknya ada gitu kan. Dokumentasi proyeknya itu ada semua, ya, ada semua. Tapi kalau bidang IT, saudara-saudara, itu nggak akan sulit untuk kita cari data itu, karena itu rahasia perusahaan developernya, ya. Kalau itu dibuka, itu kan memberikan kesempatan orang lain untuk niru, betul nggak? Iya, betul, betul. Pak. Ya, Iya, betul. karena itu berbahaya, ya kan, berbahaya, ya kan, aplikasi. Sehingga apa? Sehingga kalau perusahaan bermasalah, aplikasi bermasalah, dia telepon developernya, developer gitu. Jadi gimana caranya agar kita bisa apa itu menemukan masalah, ya? Jadi Dari saya sih mana ngontak ke developer dan dikasih sih, Pak. dikasih, ya syukur kalau itu Iya, dikasih, syukur ya, alhamdulillah, ya, tapi cuma gambaran besarnya saja, nggak spesifik per ya nggak apa-apa. cara jalannya Itu gitu. bagus itu, untung ada dikasih. Tapi tapi karena ada orang perusahaannya ya, jadi Anda dikasih ya. Gitu. Coba kalau Anda misalnya orang luar, itu kecil kemungkinan Anda dikasih, ya. Nah, artinya apa saudara-saudara? Masalah seperti ini kan juga harus dipahami ya dari sisi kampus saya ya dan juga dari sisi mahasiswa ya. Ya, jadi temukan masalah ya. Makanya saya tidak memaksa Anda ya kan untuk harus seperti ini, tidak ya. Coba dilihat masalah itu secara keseluruhan ya. Dari sisi jaringan, dari sisi aplikasi, dari sisi informasi atau database ya. Tiga area ini ya. Karena area ini ada di perusahaan tempat kerja Anda. Ya, jaringan. Jaringan ini apakah dia punya sendiri, apakah dia cloud pihak ketiga. Ya. Kemudian jaringan ini yang diterapkan di apa? Jaringan internalnya, ya, jaringan wifi-nya, ya. Siapa yang menangani bagian jaringan ini di perusahaan? Apakah ada IT network di situ? Apakah ada betul ada engineer network di situ? Apakah ada IT departemen yang khusus menangani jaringan? Nah, sehingga Anda itu Anda berkonsultasi dengan pihak atau unit yang menangani jaringan, ya. Setelah Anda itu diterangkan mengenai bahwa jaringan ini pihak ketiga, ya sudah, berarti kan Anda agak kesulitan karena kan tempat kerja KP Anda di situ, tapi yang menangani jaringan pihak ketiga. Ini kan juga jadi masalah bagi Anda ya, sulit ya. Dengan Pak dia di Jakarta Pak, perusahaannya di Papua, waduh, salah udah ya. Jadi makanya tugas KP ini ya tidak kita bikin sulit kepada Anda ya, karena kita tahu itu kan orang-orang IT itu kan jarang ya. Ya, apalagi perusahaan IT itu rata-rata vendor pihak ketiga ya. Kalau perusahaan itu punya IT departemen yang mandiri yang menangani semua kayak perbankan itu juga sama, itu enak gitu ya. Setelah Anda melihat jaringan gitu ya, misalkan ada semua di situ ya, kemudian Anda amati kinerja jaringan, quality of service ya. Quality of service-nya bagaimana, pengujian jaringan ya. Routing manajemen jaringan kan, pengelolaan jaringan seperti apa. Nah, itu boleh. Pak, ini belum ada pengelolaan jaringan secara SOP. Nah, itu boleh diajukan. Diajukan gitu kan. Tugas akhir misalkan Anda menemukan belum ada pengelolaan jaringan yang berbasis ya berorientasi kepada standar. Anda punya standar, pelajari standarisasi pengelolaan manajemen jaringan atau manajemen jaringan. Pelajari ya. Pak, saya mengusulkan tugas KP saya adalah perancangan pengelolaan atau manajemen jaringan sesuai dengan standar ISO berapa. Nah, itu bagus, ya kan? Itu bagus sekali, ya kan? Pak. Sementara saya konsentrasi data science, ya nggak apa-apa, ya. Jadi nggak apa-apa. Karena apa ya kan? Karena kan kita tahu kesulitannya apa itu Anda di lapangan, ya. Tidak harus sesuai dengan konsentrasi, ya. Karena itu akan kesulitan bagi seluruh mahasiswa, ya. Bayangkan masa kita di luar negeri yang aksesnya terbatas ke perusahaan. Ya kalau orang Indonesia kan dia masuk ke instansi kan itu nggak ada masalah. Oh, mahasiswa ya, oke silakan kerja praktek. Apalagi gratisan, nah, oke senang dia perusahaannya. Kalau perusahaan Korea gimana? Ya ditanya KTP, ditanya visa, ditanya apa gitu kan? Karena apa? Karena mereka itu sangat ketat. Khawatir ada penyusup dari perusahaan lain. Ya seperti itu ya. Begitu saudara-saudara ya. Ya. Halo? Ya, Pak. Ya gitu ya. Nah, intinya adalah Anda harus bisa menemukan satu masalah untuk diselesaikan atau diusulkan solusinya. Ya, masalah itu tadi ya
dikupas seluas-luasnya dari si jaringan, ya, dari si aplikasi, ya, atau juga manajemen aplikasi, atau juga operating system yang ada di situ, ya. Operating system misalkan perusahaan apa, dia pakai bank, Pak. Bank itu sistem operasinya dia nggak pakai seperti kita, ya kan. Dia pakai operating khusus bank, perbankan. Itu ngeri juga, saudara-saudara, ya. Bahas kayak gitu aja itu kan, itu ngeri juga ya. Itu operating sistemnya perbankan. Ya, karena dia agak berbeda ya dengan kita, ya. Nah, karena memang dia mengutamakan security, ya, mengutamakan mengutamakan apa itu proses transaksi ya, yang itu memang harus dikawal, harus memenuhi standar perbankan ya, sehingga kalau misalkan Anda dapat itu, wah, itu keren ya, itu Anda bisa menemukan di situ operating system yang mungkin ya relatif lebih bagus dibandingkan dengan operating system yang biasa ya. Kemudian dari sisi pengelolaan aplikasi, manajemen aplikasi, ya sekarang kan lagi rame Kubernetes ya. Kubernetes kan diluncurkan oleh Google ya. Karena sekarang ini banyak aplikasi ditaruh di server ya. Bagaimana kita mengelola aplikasi? Nah, sekarang muncul Kubernetes ya, itu layanan untuk mengelola aplikasi. Anda usulkan, Pak, ini ada saya mau menerapkan Kubernetes walaupun tahapnya belum sampai implementasi, tapi tahapnya baru ke desain perancangan. Itu udah bagus ya. Seperti itu ya. Bagaimana perancangannya? Nah, perancangannya mengacu kepada kebutuhan atau penerapan di industri tadi itu. Ya, misalkan Pak, ada sekian aplikasi. Aplikasinya ini kalau ditaruh di server berat, sangat berat sekali. Ya, kenapa? Karena kebutuhan satu aplikasi itu membutuhkan server spesifikasi sekian. Even itu juga di cloud. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah kita memerlukan manajemen aplikasi. Sehingga aplikasi itu bisa kita taruh secara efisien di cloud. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah gunanya Anda mempelajari teknologi yang terbaru, Kubernetes. Ya, nah, ya, berarti Anda harus belajar Kubernetes gitu ya. Itu kan nggak ada di dalam mata kuliah kita, ya, Kubernetes ini ya. Nah, tapi cepat dipelajari ya. Prinsipnya sih sama, ya. Prinsipnya adalah pengelolaan aplikasi, ya. Nah, kemudian itu setelah Anda temukan tadi semuanya ya, maka Anda baru drafting, ya. Drafting ini kita bahas sisi penulisan, saudara-saudara ya. Halo, Baik, Pak. oke ya. Penulisan standar ya, pendahuluan itu adalah latar belakang ya. Kenapa sih kita bukan kita mau melakukan KP sebagai alasannya ya, tapi karena kita kepingin mencari tahu penerapan ilmu komputer ini di instansi atau di industri ya, sehingga kita bisa itu bisa ini ya, bisa itu melihat ya proses itu penerapan yang real ya, yang sebenarnya. Dengan penerapan proses yang real itu, saudara-saudara, maka kita akan mendapatkan banyak hal ya. Jadi tujuan Anda KP ini adalah dalam rangka untuk membawa misi kan, mengetahui masalah ilmu komputer yang ada di dunia nyata ya, di real implementation ya. Sehingga itu jadikan alasan kuat ya kan dalam pendahuluan ya kan, bahwa Pak ya kan, misalkan Anda terkait Kubernetes ya. Kubernetes ini berarti Anda bahas di dalam introduction ya, pendahuluan. Ya, apa central topiknya? Central topiknya adalah manajemen aplikasi. Kenapa aplikasi itu perlu di-manage ya, perlu dikelola ya. Berarti Anda bahas mengenai pengelolaan aplikasi. Ya, berarti Anda bahas itu kan bahwa tren sekarang aplikasi itu banyak sekali, aplikasi itu terus develop, aplikasi itu tidak pernah berhenti gitu kan. Aplikasi itu harus diupdate ya. Aplikasi itu semakin berkembang gitu kan. Sehingga inti masalah yang Anda inti pendahuluan tadi Anda menyampaikan gitu kan, perkembangan mengenai manajemen aplikasi, pengelolaan aplikasi ya. Kemudian Anda sudah uraikan potensi pengelolaan aplikasi di masa akan datang ya. Penting pengelolaan aplikasi itu ya. Karena setelah kita membuat aplikasi kan itu kan kita nggak bisa lepas ya, aplikasi itu terus dikembangkan ya. Versi 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan juga database-nya juga semakin besar. Artinya kan kita memikirkan pengembangan secara scalability ya. Artinya itu juga terkait juga dengan jaringan ya, dan juga dengan apa itu database ya, seperti itu ya. Jadi di dalam pendahuluan sampaikan arti pentingnya topik utama yang kita kerjakan ya, sebagai contoh tadi Kubernetes ya, pengelolaan aplikasi. Udah dibahas saja itu. Nah, urgensi atau arti pentingnya pengelolaan aplikasi. Tadi ada teman Anda yang bahas tentang gitu kan kinerja aplikasi. Berarti Anda di situ di dalam pendahuluan gitu kan menyampaikan arti pentingnya untuk membahas atau melakukan studi tentang kinerja aplikasi. Siapa tadi yang kinerja aplikasi?
Saya Pak. Nah, udah itu aja ya. Jadi dalam pendahuluan itu sampaikan ya, urgensi arti pentingnya tentang kinerja aplikasi. Karena kinerja aplikasi itu kan bukan kinerja aplikasi kinerja aplikasi itu kan berlaku secara umum ya. Tidak hanya aplikasi Anda ya, bicara secara umum ya. Pak, selama ini kinerja aplikasi itu kenapa sih kok penting? Ya, karena itu terkait dengan pelayanan, karena itu terkait dengan apa itu transaksi itu proses bisnis di suatu instansi atau industri ya, sehingga itu perlu diukur kinerjanya ya. Kan nggak mungkin nih kan tiba-tiba orang 1 juta orang menggunakan aplikasinya down. Nah itu kan eh, berbahaya bagi perusahaan ya, seperti itu. Nah, setelah Anda membahas tentang urgensi, arti pentingnya tentang kinerja aplikasi, ya, bersama juga potensinya di masa yang akan datang, ya, kemudian apa itu Anda bahas tentang masalah ya, 1 2 masalah ya. Halo, ada yang bawa buku panduan KP? Kalau nggak salah tujuan ya. Waktu dan Tujuan. tempat Pak. 1.2. Ya kalau waktu dan tempat itu Anda atur sendiri lah ya, itu apa itu nggak masalah ya, Anda bisa ya, nggak perlu saya bahas ya. Selanjutnya itu ada tujuan sama manfaat. Nah, tujuan apa saja? Tujuan ya. Tujuan itu adalah to do. Apa yang akan Anda lakukan di tempat kerja praktek terkait dengan topik utamanya tadi itu. Ya. Misalkan tentang kinerja aplikasi, ya. Tujuannya adalah melakukan studi ya tentang kinerja aplikasi ya yang dapat ya kan itu mencari tahu gitu kan penyebab atau juga kendala di dalam pengembangan satu aplikasi ya, mencari tahu ya, seeking information ya, about the proses bisnis yang terkait dengan aplikasi, sehingga itu nanti bisa dijadikan rujukan agar aplikasi itu bisa dikembangkan secara lebih advance ya. Oke, jadi ini adalah Anda melakukan apa ya, itu adalah tujuan ya, melakukan apa terkait dengan sentra topik utama tadi itu ya. Berapa jumlahnya ya terserah Anda, yang penting adalah itu melakukan tadi itu bebas ya, tujuan ya. Kemudian itu manfaat itu outcome. Outcome adalah capaian ya. Capaian itu apa ya kan? Capaian itu adalah manfaat. Capaian ini adalah itu bisa kita lihat output dari kerja praktek yang Anda harapkan ya. Manfaatnya adalah ya satu gitu kan, mendapatkan pengetahuan tentang cara kerja aplikasi terkait dengan proses bisnis pada suatu perusahaan. Nah, itu kan penting ya. Orang membuat aplikasi ya, nggak mungkin dia ngawang-ngawang sendiri ya. Dia pasti mengakomodir atau juga memperhatikan, merujuk kepada proses bisnis yang diminta oleh konsumennya. Ya, itu ya. Jadi Anda dapat ilmu itu sudah outcome, sudah manfaat ya. Dan itu sebagai contoh gitu ya. Anda misalkan itu Pak dengan mendapatkan ilmu atau pengetahuan cara kerja aplikasi, maka saya mengetahui kelemahannya ya, kelemahan yang itu terkait dengan mungkin pelayanan kepada konsumen. Nah, ini yang belum terakomodir. Artinya apa? Anda menemukan kelemahan-kelemahan aplikasi yang selama ini belum mengakomodir tentang pelayanan konsumen. Nah, itu juga sudah manfaat ya. Kalau Anda sudah menemukan itu, kemudian nanti dibuktikan di dalam bab selanjutnya mengenai contoh-contoh gitu kan, data survei konsumen yang selama ini belum terakomodir dalam aplikasi ya, gitu. Halo saudara. Iya Halo. Pak. Pak, Ya, gitu kan. Nah, contoh Pak, izin bertanya, ya silakan. di dokumen tersebut kliennya disebutkan nggak ya? Kebetulan saya di pekerjaan sedang ada proyek ya Pak, dengan kebutuhan klien dia Ya, pengen kayak seperti punya aset manajemen sama network monitoring tool. ya, ya. Itu kliennya kita sebutkan di laporan apa gimana? Kalau menurut Anda gimana? Coba Anda, kalau menurut Anda. Kalau menurut saya dari sisi kantor sih harusnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nanti dipublikasi nggak Pak? Enggak. Nah, itu Enggak ya? masalahnya. Ya, karena ini kan Anda juga sebagai seorang ini ya berpikir untuk kepentingan konsumen. Ya.
Konsumen itu kan perusahaan, ini kan perusahaan konsumen Anda, bukan pribadi kan. Iya. Ya, itu kan harus ada sisi kerahasiaan yang harus kita hormati di situ. Oh, Jadi iya. acuannya adalah kontrak sebetulnya. Anda harus memperhatikan kontraknya. Ya. Hmm. Anda kan engineer-nya nih, ya. Nah, engineer kan mungkin nggak dikasih tahu kontraknya, ya, karena kontraknya itu kan nggak akan dibuka oleh perusahaan Anda ya, karena itu kan juga kerahasiaan yang penting juga, ya. Tapi Iya. Anda sebagai seorang engineer harus menghormati di situ ada kontrak. Itu acuannya. Kalau kontrak itu Iya. menyebutkan hanya diketahui hanya pihak pertama dan pihak kedua, ya, dan tidak boleh bocorkan. Kalau Anda tuh bocorkan itu, yang kena siapa itu? Saya. Ya. Dan saya juga Oke, tanya pada oke. Anda, apakah saya menuntut Anda untuk menampilkan nama perusahaan? Kampus. Penting nggak Enggak juga. tampilkan bagi kampus? Kan nggak penting. Iya. Ya, yang penting itu metodenya, ya, Adit ya. Baik, Pak. Masa saya harus mencari tahu Pak perusahaannya ini Pak, saya harus ke sana ya, nggak mungkin lah, kan nggak lucu, ya. Yang Iya, Pak. dilihat oleh kampus ini adalah dari sisi ilmu ipteksnya, Mas Adit, ya. Nggak Iya. penting menampilkan perusahaan itu, justru Anda harus melindungi. Anda kan bagian perusahaan, bagian dari kontrak di situ, gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu ya, itu harus kita juga harus aware ya masalah-masalah kayak gini, saudara-saudara ya. Nggak mungkin lah kampus itu mewajibkan Anda harus mengupas kerahasiaan, ya. Anda Iya. bisa kena, ya kan? Kalau Anda kena, ya siapa yang rugi ya? Kampus dan saya dan Anda gitu. Anda akhirnya bermasalah hukum, Anda kuliahnya terhambat. Ya, yang kasihan kan kita semuanya, Mas Adit ya. Iya, ya, Ya, baik, Pak. jadi Anda kerja praktek ini juga penting ya. Ada permasalahan etika kerja. Ini juga lupa, kadang-kadang lupa dibahas ya. Etika kerja ya. Jadi Anda sekarang posisinya adalah mahasiswa yang kerja praktek di perusahaan orang lain, walaupun itu perusahaan Anda. Tapi Anda harus menjaga etika juga ya. Anda baru masuk Iya. petenteng gitu kan, Pak ini saya rombak semuanya IT ya. Coba aja kalau Anda berani seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kan nggak mungkin ya. Jadi Iya. tetap harus ada etika yang harus kita jaga ya, dan juga harus ada konsideran-konsideran yang harus kita pahami di situ berurusan dengan masalah legalitas legal ya. Apalagi tadi itu Baik, kan Pak. aplikasinya tadi teman Anda kan itu kan ada yang dibuka ya, data-datanya ya, mengenai proyek dokumentasinya ada yang dibuka, ada yang enggak, ada yang dirahasiakan ya, ada yang sebagian. Nah itu kan juga merupakan masalah juga ya. Jadi nggak gampang, anak-anak kerja praktek IT itu nggak mudah karena ada permasalahan-permasalahan dokumentasi database, project, network yang itu sebagian besar berurusan dengan pihak ketiga. Ya, nah, Anda kan tahu sendiri ya, Anda kan juga developer untuk perusahaan lain. Nah, itu kan Anda pasti nggak akan bocorkan lah ya, karena di situ rahasia pengembangan Anda, gitu ya. Gitu. Ya, siap. Baik, Pak. Terima Betul ya. kasih. Oke, intinya metode ya, metode yang Metode ya. metode yang Anda usulkan untuk menyelesaikan masalah. Itu saudara. Proses semua integrasi disebutkan juga ya, Pak, diceritain Itu gitu. boleh nggak ada masalah. Ya itu kan semua itu kan juga terkait dengan implementasi metode, ya, perancangan implementasi, ya. Oke, Bagus, baik, Pak. ya. Jadi gitu saudara ya, jangan bingung ya, ya. Halo, halo, Siapa? clear ya, Clear, Pak. clear ya, oke. Kalau clear segera dikerjakan, nah itu yang paling penting, ya. Oke. Kita progres tulisan kapan, saudara-saudara? Progres tulisan 2 minggu lagi bisa, 2 minggu lagi. Bisa sih Pak, bisa. 2 minggu lagi ya, kita ketemu ya. Sampai bab berapa, Pak? Oke, baik, Pak. Pas sampai selesai pun oke, nggak ada masalah, ya. Langsung selesai Pak, oke. Enggak. Ya minimal bab 1-2 lah, minimal. Kita Iya, Pak. minimal dulu lah. 1-2 ya, Pak. Izin bertanya dulu Pak. Ya, Izin ya, ya. bertanya, Pak. Pak, misalnya gini, Ya, ya. waktu KP kan, Ya. kita kan belum selesai menyelesaikan aplikasinya ya Pak ya. Ya. Nah, masih perancangan. Mm-mm. Lalu misalnya waktu tugas akhir itu saya memakai tugas proyek dari KP itu apa boleh Pak? Boleh, nggak ada masalah. Nggak Jadi masalah ya Pak. Imam, tadi kan sudah disampaikan. Anda tidak sampai membuat implementasi aplikasi tidak apa-apa. Perancangan saja dulu. Ya. Rancang aja dengan benar, jangan tergesa-gesa. Karena merancang itu nggak bisa tergesa-gesa. Ya. Ini ada teman Anda ini, Adit ini. Adit, kalau merancang aplikasi itu bisa 1 hari dengan pihak ketiga, dengan perusahaan konsumen.
banyak step sih Pak. Bisa Nah, nggak dari mungkin itu, integrasi, nggak mungkin, Pak, dari ya kan? Karena itu ada demo, POC. proses ini kan, identifikasi proses bisnis yang ada di konsumen. Apa saja kan prosesnya nggak satu itu, kan banyak prosesnya itu kan. Ya, pelayanan 1, 2, 3 seterusnya itu kan, ini kan semua kan nggak mudah identifikasi ini, betul kan? Iya, Pak. Ya, jadi jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa ya. Karena aplikasi itu harus kita rancang untuk konsumen, untuk orang lain. Anda selesai 1 hari jadi pertanyaan ya kan, begitu dicoba ya kan, ternyata ada yang ketinggalan. Ya, yang rugikan perusahaan Anda sebenarnya. Ya, jadi nomor 1 adalah identifikasi proses bisnis itu harus firm dulu. Betul nggak proses bisnisnya seperti ini yang manual ya? Misalkan kita lihat ya, kita kan sering lihat ya, itu proses pelayanan di perusahaan atau di mana ya. Nah, proses ini apakah sudah firm dulu dengan calon pengguna? Ya, kalau firm tanda tangan nih, ya itu kan SOP mereka, tanda tangan firm Pak ya, jangan nggak ada perubahan lagi Pak ya. Tuh, baru dirancangkan aplikasi, ya. Kemudian database-nya kemana, ya. Database juga masalah sendiri itu database-nya, ya kan? Karena itu kan Anda merancangkan UI UX-nya, ya, itu juga itu nggak mudah, ya. Database-nya, kemudian servernya, ya, atau cloud-nya, ya, dan macam-macam, ya. Kemudian juga dari sisi maintenance-nya, itu kan jadi merancang aplikasi ini saudara-saudara jangan dibuat seolah-olah pekerjaan anak kampus ya, mengerjakan aplikasi diminta dosennya selesai 1 hari. Bukan, ya itu bukan itu yang saya minta ya. Ini adalah terkait dengan penerapan di industri atau perusahaan. Yang itu ya kan harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang harus kita patuhi ya. Gitu. Gitu ya Imam ya. Imam. Siap, Pak. Ya. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Kalau aplikasi nanti Anda bagus kan yang untung Anda sendiri ya. Jadi lalui tahapan-tahapan implementasi betul perancangan itu dengan benar dulu ya. Gitu. Siap. Oke, ya. Nanti dilanjutkan tugas akhir nggak apa-apa. Ya, lanjutkan Oh tugas ya. akhir, ya. Gitu. Jadi setuju ya progres kita tulisan 1-2 ya, 1-2 Iya, Iya, Pak. Pak. ya. Setuju, Pak. Aman, Pak. Yang cepat ya. Setelah itu nanti kita bahas dari sisi sampai melihat masalah yang Anda temukan dulu. Tahapnya untuk pertemuan saja ya. Anda menemukan masalahnya sudah bisa layak nggak untuk atau dipertajam ya. Jadi saya akan mempertajam masalah yang Anda akan Anda temukan ya. Itu sudah saudara ya. Ya, Yuk. baik, Pak. Oke, ya. Cukup ya, saudara-saudara. Siap, Pak. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih Ya, ya. terima kasih, Pak. Semangat ya Terima kasih, menyelesaikan Pak. KP ya. Dan kita hasilkan laporan yang terbaik ya, laporan KP ya. Jadi tujuan kita adalah reportase KP ya. Gitu ya. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas waktu Anda. Selamat akhir pekan ya. Bagi yang sedang merayakan kenaikan Isa Al-Masih ya, selamat menjalankan ya kenaikan Isa Al-Masih ya. Semoga Anda sehat dan sejahtera semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, sama. Pak. Ya, ya. Terima kasih.